Mantan Mensos Kofifa pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan urutan tertinggi ketiga dalam hal fatherless country. Hal ini tidak terlalu mengejutkan bagi mereka yang mengerti tentang cara pola asuh atau parenting yang baik. Fatherless bukanlah suatu fenomena yang hanya dialami oleh anak yatim, tetapi juga bisa dialami oleh seorang anak dengan seorang ayah yang mengalami disfungsi peran dalam keluarganya, yaitu ketika peran ayahnya hanya terbatas pada pemberi nafkah keluarga dan ayah tidak pernah sungguh-sungguh hadir untuk mengisi kekosongan dalam jiwa sang anak. Munculnya masalah perilaku pada remaja, mulai dari fenomena alay sampai fenomena cabe-cabean, diawali dari adanya ketidakberfungsian dalam keluarga, dan fatherless adalah jantung permasalahannya. Saya mengajak kalian untuk menemui Roy Wijanarko, seorang pelatih sepak bola usia dini yang juga aktivis sport for development serta trainer dan praktisi homeschooling. Bagi seorang Roy Wijanarko, menjalankan fungsi seorang ayah dalam keluarga bukanlah sesuatu yang bersifat otomatis atau bisa dilakukan tanpa dipelajari. Bapak 3 orang anak laki-laki ini percaya bahwa seperti halnya gelar sarjana yang membutuhkan usaha khusus untuk diraih, demikian juga menjadi seorang ayah harus dipahami fungsi dan perannya dengan sungguh-sungguh. Selamat sore Kak Roy. Sore, Kak Terima Ra. kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Sama-sama. sini. Nah, Kak Roy, what happened nih? Kok sampai Indonesia masuk kategori fatherless country? Ya, menurut saya ini sebuah fenomena yang berimplikasi dalam. Kalau kita lihat negara kita dikategorikan sebagai negara yang fatherless, berarti sesuatu yang besar akan terjadi yang secara negatif menurut saya. Kenapa? Karena stereotip seorang ayah di Indonesia itu selalu dikategorikan sebagai seorang yang mencari nafkah. Seorang pria itu yang mencukupi secara secara sandang pangan papan. Dan kalau itu sudah dilakukan oleh pria, ada pria itu merasa bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab yang dia sudah lakukan. Nah, contohnya dia akan bilang ke istrinya, udahlah, saya udah capek cari nafkah, saya udah cari kerja. Nah, sekarang bagian kamu yang melakukan pendidikan ke anak atau untuk rumah tangga, urusan rumah tangga itu urusan kamu gitu. Nah, ini sangat disayangkan karena kalau kita lihat binatang pun juga punya peran untuk menyediakan gitu ya. Yeah. Apakah kita mau disamakan gitu dengan binatang ya? Menurut saya ada hal-hal yang lebih daripada sekedar mencari nafkah. Dan ini perlu adanya pendidikan bagi para ayah yang muda yang mereka baru menikah, perlu dilatih untuk mereka tahu peran yang sesungguhnya dalam keluarga itu seperti apa. Menurut saya seperti itu. Nah, yang kedua, Carla, peran seorang ayah itu dia memberikan identitas, dia menegaskan identitas dari anak dan keluarganya. Karena anak yang dijelaskan identitasnya dari awal oleh orang tua itu akan membuat dia memiliki kepercayaan diri yang lebih daripada anak yang tidak mengalami hal itu. Jadi kalau ayah misalnya sering mengatakan hal seperti apa ya, misalnya kebun binatang lah keluar dari mulut ayah, kamu ini, kamu itu, kamu ini ya, atau kamu bodoh lah, kamu inilah, itu yang akan selalu menancap dalam dirinya. Dan ini kalau tidak diperbaiki itu akan berdampak secara permanen dalam kehidupan anak, terutama kalau dia anak-anak yang masih belia ya, masih kecil gitu, setiap hari menerima drill kata-kata negatif dari ayah, itu akan membentuk identitas dia. Tapi kalau ayah yang banyak memberikan hal-hal yang positif, memberikan pujian kepada anak dan menegaskan identitas dia, itu akan membuat dia menjadi anak yang percaya diri dan berkemampuan. Nah, hal yang ketiga adalah seorang ayah yang memberikan rasa aman. Dia menyediakan rasa aman secara emosi. Ya. Enggak sekedar rasa aman karena di rumah ada beras, bukan. Itu tadi, ya itu penting. Itu untuk mencari nafkah benar. Tapi bahwa anak ketika dia di rumah, atau istri ketika di rumah, dia merasa aman karena dia dalam lingkungan yang aman. Dia di dalam lingkungan yang dia tidak merasa dihakimi atau merasa dipojokkan karena misalnya mereka berbuat salah gitu. Tapi kalau kita sebagai pria, terutama saya sebagai pria,
saya menyediakan rasa aman secara emosi. Tadi saya sudah singgung tentang kita menjadi pengatur suhu di dalam rumah tangga kita. Pria itu yang menjadi termostat, bukan termometer. Kalau termometer kan ngikutin suhu udara. Tetapi kalau termostat, dia menentukan. AC di rumah kita, itu kita set. Kalau 25 derajat, dia akan menjadi 25 derajat. Begitu juga seorang ayah, dia punya peran, dia menentukan suhunya. Jadi, ketika dia di rumah, atmosfer apa yang dia bangun? Itu akan menentukan. Dan itu menjadi peran ayah. Apakah kehangatan, apakah kelemah lembutan, apakah rumah itu merasa nyaman oleh anak, oleh istri dirasakan, itu ditentukan oleh peran ayah. Nah, yang terakhir, yang peran keempat adalah seorang ayah yang mengafirmasi potensi. Ini penting sekali. Afirmasi potensi itu penting karena afirmasi adalah pendidik yang lebih baik daripada koreksi. Banyak orang itu selalu melakukannya koreksi. Kamu jangan ini, kamu jangan itu, kamu jangan. Nah, itu akan membuat anak itu juga kepercayaan dirinya itu tidak kuat akhirnya. Karena dia ngerasa, aduh saya dibatasin gini-gini dia gitu ya. Tapi kalau seorang anak, dia sering diafirmasi, kamu lakukan itu bagus sekali ya. Coba kamu lakukan ini sekali lagi. Nah, atau misalnya dia buat kesalahan, kita tidak lakukan penghakiman. Kamu bodoh sekali, kan seringkali orang cenderung gitu ya, karena emosi ya. Tapi kalau misalnya kita berkata-kata, mungkin kamu bisa lakukan lebih baik daripada yang itu. Atau seharusnya kamu dapat lakukan lebih baik daripada yang itu. Jadi lebih percaya diri ya? Dia lebih tertantang kan. Ya. Kalau kita bilang, kamu jangan nakal ya. Yang diingat apa? Nakalnya. Tetapi kalau saya bilang, kamu bisa tertib kan? Nah, dia akan ingat, oh iya, saya tertib ya. Itu beda, walaupun tujuannya sama untuk mengoreksi dia, tapi dengan cara yang afirmatif itu lebih penting. Dan afirmasi itu penting di dalam usia-usia tertentu. Afirmasi gender itu juga penting, karena itu juga akan membantu terjadinya identitas juga. Seorang anak yang diafirmasi misalnya, kamu pria hebat ya. Nah, dia akan sadar bahwa dia pria, kamu wanita luar biasa, kamu lakukan itu. Wah, itu keren itu. Ayah dan ibu suka lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, wah, luar biasa. Nah, itu hal-hal yang seperti itu praktikal lah sehari-hari. Tapi intinya mengafirmasi potensi. Apa yang ada dalam anak, kita afirmasi supaya dia tergali potensinya. Sebenarnya pada usia berapa sih yang anak-anak itu rentan untuk menerima afirmasi potensi itu, Kak? Ya, sebenarnya dalam tahap-tahap perkembangan anak, kalau kita belajar tentang psikologi perkembangan, itu kan ada tahapnya ya. Tergantung pengaruh-pengaruhnya. Jadi, manusia itu hidup dipengaruhi oleh manusia lain sesuai dengan usia perkembangannya, tahap perkembangannya. Ya. Misalnya, 0 sampai 6 tahun itu, siapa yang berpengaruh lebih besar kepada seorang anak itu ibu. Artinya ibu yang mesti banyak memberi afirmasi potensi di situ. Karena di usia 0 sampai 6 dia belajar kemandirian, dia belajar otonomi atau otonomi itu kemandirian. Dia kemudian waktu tahap misalnya 6 sampai 13 itu udah pengaruh ayah, itu beda lagi yang dia pelajari. Nah, makanya afirmasi di setiap tingkatan usia itu penting. Jadi misalnya 0 sampai 6 tahun itu pertama peran ibu ya, karena itu anak dekat, kan itu ibu belajar memberi kepada dia keintiman. Nah, di situ itu tetap perlu sekali yang namanya afirmasi. Kalau nggak ada afirmasi dari ibu, itu anak itu tidak akan belajar sesuatu. Contoh misalnya, anak belajar keintiman, kedekatan ya, rasa dekat ya, itu dari ibu. Karena waktu anak dilahirkan itu kan ibu tiba-tiba secara natur memberikan ASI seperti itu peran dari hormon tertentu ya, oksitosin dalam hal ini, membangun kedekatan. Dan itu afirmasi terus, walaupun dia masih, kita lihat ini masih kecil, nggak perlu diafirmasi, tetap. Afirmasinya bentuknya apa? Berarti lebih banyak ke ibu ya? Ya, kalau usia 0 sampai 6 tahun ya.
walaupun di situ peran ayah ada, tapi peran ayah yang paling utama di usia itu adalah memberi keleluasaan kepada ibu untuk berada dekat dengan anak-anaknya atau anaknya yang usia itu. Nah, peran ibu misalnya afirmasinya apa di usia seperti itu? Misalnya dia usia 1 tahun, ya kita kan pasti apa ya, seneng untuk anak kita tuh tersenyum, ya seneng. Kalau waktu kecil digendong-gendong aja, ini anak siapa ini? Kita kan berusaha buat anak bayi itu senang gitu ya. Nah, itu udah termasuk sebuah afirmasi menurut saya. Karena bagaimanapun juga dengan adanya ikatan yang kuat, kebahagiaan itu bisa otomatis terjalin. Tapi kalau nggak ada ikatan, kan hormon kortisol yang muncul. Jadi anak stres kan. Nah, jadi oksitosin yang dibangun, yang disekresi oleh si anak, itu karena kedekatan secara emosi dengan ibunya waktu di usia itu. Jadi sebaiknya ibu itu menjadi pribadi yang membuat anak itu merasa dia dipelihara, dia dirawat, bukan diabaikan. Itu sudah termasuk afirmasi menurut saya. Dengan sentuhan gitu ya, sentuhan, ya. Komunikasi, ngobrol. Ya, saya tidak menyarankan interaksi dengan perangkat digital. Karena lebih bagus itu interaksi secara fisik dengan orang tua. Kemudian bentuk realnya afirmasi seorang ayah untuk usia tadi yang peran ibu lebih banyak 0 sampai 6 tahun itu gimana, Kak? Ya. Jadi kalau saya katakan bahwa usia 0 sampai 6 itu ibu itu memang tahunnya ibu pengaruh lebih dekat kepada anaknya, bukan berarti terus ayah tidak berperan gitu ya. Tapi ayah harus berusaha bagaimana untuk supaya ibu dan anak itu dapat mereka ada bonding yang kuat. Contohnya kalau ibu dan anak sedang bersama, berarti ayah membantu misalnya bersihkan rumah, cuci baju, masak, untuk memastikan bahwa ibu selalu dapat bersama-sama dengan anaknya atau bayinya. Dan itu salah satu bentuk afirmasi juga. Tetapi juga kedekatan ayah dan ibu itu menjadi juga penentu untuk adanya ikatan. Jadi kalau ayah dan ibu nggak dekat, nggak ada hubungan yang dekat, anak juga akan merasakan itu. Walaupun dia mungkin baru usia muda ya, tetapi dia karena waktu terjadi kedekatan, ya itu sekresi hormon oksitosin tadi terjadi kan. Nah, oksitosin itu adalah hormon yang membuat bonding, ikatan di dalam keluarga itu terjadi. Kalau nggak ada oksitosin, ya orang terpisah-pisah gitu. Tapi dengan ayah dan ibu punya kedekatan secara emosi, itu akan mempengaruhi perkembangan anak gitu. Dan afirmasi yang lain, ayah juga tetap dapat memuji anaknya, ayah dapat tetap memberikan kata-kata positif pada anaknya. Nah, contoh misalnya yang saya sering lakukan ke anak saya, nak, tahu nggak, suatu hari kamu akan menjadi orang yang ikut mengubah bangsa ini. Itu contoh yang saya lakukan kepada anak saya. Walaupun dia kecil, mungkin dia nggak tahu artinya, tetapi itu seperti sebuah harapan. Atau kalau orang religi katakan sebuah doa gitu ya. Doa, ya. Untuk kita lakukan. Nah, itu yang dapat dia lakukan. Berarti bayi yang kelihatannya belum ngerti bisa ngerasakan energi dari orang tua ya, kalau semuanya akur ya. Iya. Menarik sekali. Menarik. Kemudian kalau afirmasi yang real untuk tadi yang usia 6 sampai 13 tahun tuh Kak. Kayak gimana? Nah, usia 6 sampai 13 itu kan usia peran di mana ayah berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Nah, itu kan di tahap itu anak itu ada perkembangan secara fisik. Ya, berarti afirmasi yang bisa dilakukan misalnya dengan berolahraga bersama, kemudian kita berbicara, ada waktu dating dengan anak. Saya coba atur itu dalam hidup saya untuk punya waktu dengan anak saya. Contoh misalnya dengan anak saya yang umur 10 tahun ya, setiap malam kami isi TTS bersama. Nah, waktu dia isinya, kamu kok hebat ya, kamu pinter ya isi itu. Nah, itu semacam penguatan buat dia ya, bahwa dia itu mampu gitu. Tapi kalau misalnya saya, kamu enggak lah, papa lebih pinter gitu tuh. Nah, itu akan dia ngerasa, ya memang anak umur segitu ya memang lebih ini kan, secara IQ kan pasti lebih rendah. Tapi dengan apa yang dia lakukan di usia itu, dan kita berikan pujian-pujian yang tulus dan ikhlas,
itu akan membantu dia memiliki coping skill ya, kemampuan yang kepercayaan diri untuk melakukan hal yang nantinya lebih akan besar besar lagi. ya. Nah, karena itu kan berdampak permanen. Gitu. Permanen ya? Ya permanen. Karena praktis itu bukan membuat perfect. Karena kalau latihannya salah, itu akan salah juga kan. Tapi praktis itu membuat permanen. Jadi kalau kita latih dengan benar, kita kasih drill yang benar, seumur hidup dia akan jalan dalam sebuah jalur yang benar, menurut saya itu. Oke, peran ayah seharusnya menjadi peran yang sentral dalam keluarga. Tapi pada fakta di lapangan adalah lebih banyak ibu nih yang menjadi peran sentralnya. Ini gimana Kak? Ya, yaitu kalau dalam pemikiran saya selalu mengatakan gini. Sebenarnya tidak ada wanita yang dominan, yang ada adalah pria yang tidak berperan. Ya kan? Anda, Carla wanita kan? Anda pasti ingin submit atau tunduk kepada wewenang suami, ya kan? Tapi kalau suami tidak berperan, pasti ada rasa secara alamiah pengen ambil alih kan? Otomatis ya? Otomatis. Nah, itu yang terjadi. Jadi, pria yang lembek itu menyebabkan wanita yang akhirnya menjadi dominan. Nah, makanya sebenarnya perlu pendidikan para ayah nih. Kalau mereka mau menikah, mereka harus dilatih supaya mereka sadar akan fungsinya dan kemudian mereka dapat membangun keluarga yang lebih baik lah daripada sekedar menjalani sebuah siklus gitu. Lahir, kemudian bertumbuh besar, sekolah, kemudian kerja, menikah, ngalir gitu nah, ya. Itu ya menjalani sebuah siklus kan akhirnya mati kan. Jadi hidup itu menurut saya harus menghasilkan sebuah makna dengan cara membangun sebuah keluarga yang menginspirasi kemudian menghasilkan keluarga yang lebih baik atau generasi yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Kan gitu. Terus perbaikan dan itu hanya terjadi kalau masing-masing tahu peran yang seharusnya. Jadi ayah ini harus sadar bahwa peran dia tidak sekedar peran pencari nafkah yang pertama. Dia punya tanggung jawab yang lebih daripada itu. Dan dia menjadi orang yang menentukan rumah tangganya. Dan masalahnya kan yang terjadi kan sekarang kebanyakan ayah itu menyerahkan itu. Jadi bahkan kalau bisa ini mendatangkan pihak luar gitu ya. Untuk mengurus rumah tangganya. Jadi misalnya ayah dan ibu sibuk bekerja, akhirnya harus pengatur rumah tangga yang mengatur, menentukan, asisten rumah tangga yang menentukan. Dan ini sebetulnya sangat disayangkan karena materi saja tidak cukup kan. Anak yang dikasih materi tapi tanpa kasih sayang itu sama dengan perampasan sebetulnya. Perampasan untuk dia menjadi orang yang lebih baik nantinya. Karena pendidikan di dalam keluarga ini harus menjadi yang lebih sentral dibanding pendidikan di dunia luar. Gitu. Jadi sosialisasi yang pertama itu kan di dalam keluarga, baru sosialisasi terhadap lingkungan. Sekolah itu sosialisasi yang sekunder, tetapi yang utama sebenarnya di dalam keluarga. Nah itu mungkin banyak orang yang belum menyadari itu. Mereka berpikir semakin banyak terpapar dengan dunia luar, mereka semakin akan lebih luas ya. Tetapi keluarga itu menjadi sebuah pabrik lah. Pabrik menciptakan orang itu baik atau tidak. Dan pabrik itu ditentukan kualitasnya oleh ayah. Gitu. Ibu perannya apa? Ibu itu validator yang menegaskan peran ayah. Bukan berarti ibu nggak berperan. Justru peran ibu ini penting sekali. Karena kalau ibu menegaskan peran ayah, itu membuat anak-anak akan aman. Oh, karena mama ini atau ibu ini memberikan satu hal yang ayah lakukan. Jadi contoh misalnya, kadang-kadang ide itu bisa dari ibu, ya. Tapi kalau ibu yang pintar, dia akan bilang, "Pak, coba kita bikin ketemu secara keluarga ya sama anak-anak. Kamu ngomongin ini. Coba sampaikan." Jadi seolah-olah anak tahu bahwa itu adalah dari ayahnya. Padahal itu sebenarnya ide ibunya. Itu ibu yang pintar karena dia menegaskan peran suaminya. Dalam rumah saya juga sama. Seringkali istri saya punya ide banyak gitu. Kemudian dia
diskusi dengan saya, tetapi eksekusi tetap dari saya. Jadi kayak penasihat keluarga ya? Ya. Kasih advice ke suami. Ya, karena validator itu kemudian akan menentukan pengikutnya. Jadi anak sulung itu adalah pengikut pertama. Anak sulung itu pengikut kedua. Pengikut pertama itu istri, dan pemberi teladan itu ayah. Memberi teladan. Ayah itu inisiator, validator. Anak pertama adalah peer impactor, yang memberi pengaruh kepada adik-adiknya gitu. Adik-adiknya. Jadi itu 3, ini kalau bergabung itu keluarganya keren. Jadi di rumah saya juga sama, saya suami, istri, kemudian anak pertama itu skornya untuk memberi warna kepada anak-anak yang lain gitu. Nah, kadang tadi fungsi suami karena dia kurang ya, mungkin kurang tegas atau gimana, dia tidak tahu mana letak kesalahannya dan membiarkannya itu gimana ya, biar dia mengerti kalau dia harus belajar fungsi. Ya. Apakah melalui pelatihan atau dari gimana? Ya, pelatihan itu hal yang sangat penting. Kami sering membuat kelas-kelas pelatihan tentang bagaimana keayahan itu seperti apa. Fatherhood itu seperti apa. Fatherhood diawali dari manhood dulu kan. Nah, seperti apa. Nah, kalau orang yang sering mengupgrade dirinya, seorang pemimpin itu harus mau mengupgrade dirinya dengan pengetahuan yang kemudian diaplikasikan. Gak cuma sekedar baca, kemudian jadi knowledge saja gitu. Knowledge itu harus dipraktekkan di dalam tekanan supaya jadi skill namanya. Skill itu adalah aplikasi dari teknik yang dia sudah pelajari gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasikan dalam tekanan, dalam keluarga ya langsung. Iya dong, harus ada tekanan supaya jadi skill. Kalau saya misalnya cuma latihan nendang bola aja, tetapi tidak ada dalam pertandingan, saya nggak akan punya skill. Tetapi teknik yang saya pelajari nendang bola diaplikasikan dalam pertandingan, itu jadi sebuah skill. Gitu, contohnya seperti itu. Kemudian Kak, bagaimana keluarganya yang orang tuanya sudah bercerai atau ayahnya sudah meninggal, atau begini, keluarganya masih utuh, ayahnya masih ada, hanya tidak berjalan sesuai dengan fungsi. Ya. Gimana? Nah, ini sering saya hadapi, saya temui, maksud saya sih menyarankan untuk keluarga yang misalnya suaminya udah meninggal atau keluarga yang sudah divorce gitu ya, harus ada sosok pria di dalam keluarga itu, terutama jika anak-anaknya mereka di anak usia 6-13 tahun, karena dia perlu figur dari pria. Seorang anak yang tidak pernah melihat keluarga yang utuh, dia nanti akan mengalami kesulitan ketika dia harus membangun sebuah keluarga yang utuh. Karena nggak ada modelnya kan. Manusia itu kan hidup dari model. Gitu ya? Kita menciptakan sesuatu karena ada modelnya. Nah, kalau saya lihat modelnya, saya kenapa tidak pernah pukul istri saya? Karena saya lihat ayah saya tidak seperti itu. Ayah saya bukan tipe orang yang ringan tangan terhadap keluarga, itu model. Dan saya selalu berpikiran, saya mau seperti ayah saya dalam keluarga, nggak pernah lakukan kekerasan kepada istri gitu. Dan itu yang perlu ya. Jadi juga perlu orang-orang lagi yang memiliki hati gitu ya, untuk mementor keluarga-keluarga yang nggak utuh. Saya sih sarankan harusnya ada komunitas positif yang mereka dapat seperti keluarga mentor kalau menurut dalam istilah saya. Jadi keluarga yang utuh ini menjadi keluarga contoh, keluarga model buat keluarga yang nggak utuh. Berarti misalnya peran ayah digantikan oleh kakek kah, paman kah, atau keluarga lain ya yang bisa dijadikan teladan. Kalau misalnya contohnya di dalam keluarga itu sudah tidak ada ayah misalnya meninggal, kemudian ada paman yang menjadi figur di situ, nggak apa, sepanjang paman itu bisa menjadi sosok yang menjadi teladan buat anak itu. Paman dan keluarganya maksudnya, bukan paman ini masuk dalam keluarga tapi menjadi menjadi sosok. Contoh, jadi contoh misalnya sering hangout bersama dengan keluarga paman ini, atau
outing lah kemana Iya, gitu iya. ya. Anak-anak ini melihat sosok pria di dalam rumah tangganya. Itu penting, memberi gambaran karena itu akan menjadi model. Apakah mungkin kalau nggak ada paman, misalnya nggak ada om, mungkin karena jauh ya, apakah dengan model misalnya dengan public figure yang jauh? Public figure itu susahnya kan kita tidak dapat berinteraksi. Misalnya kan anaknya ini ngefans dengan pemain bola misalnya, atau dengan aktor siapa. Ya. Apakah itu memungkinkan atau cuma sebagai referensi? Itu hanya sebagai idealisme menurut saya, karena itu kita nggak dapat berinteraksi secara langsung dengan model itu kan. Kebanyakan kan seperti itu. Kalau memang dapat berinteraksi, tentunya bagus gitu. Tapi kalau kenyataan sehariannya kan nggak dapat berinteraksi, misalnya saya punya model saya David Beckham gitu ya. Tapi kan saya tidak mungkin dapat menyentuh dia kan. Itu kapan dia akan menyentuh hidup saya gitu. Yang paling bagus adalah seseorang yang dapat berinteraksi langsung. Ya, contoh misalnya kami gitu ya. Kami ada sebuah keluarga yang tidak ada suami, tapi saya dan istri sepakat untuk kami seperti mengcover lah, mementor dalam tanda kutip, pergi bersama, hangout, mungkin bareng-bareng dalam keluarga besar gitu ya. Itu akan membantu seseorang menemukan figur keayahan di dalam keluarganya. Nah, yang berikutnya kalau sekarang gini, suami istri tetapi mereka tidak berjalan sesuai dengan perannya dan banyak menimbulkan luka batin buat anak-anaknya, karena orang tua yang tidak berfungsi, ayah yang tidak berfungsi, ibu yang tidak berfungsi, itu akan menyebabkan anak-anak yang dalam tanda kutip terluka secara batin. Nah, ini bagaimana? Kan tadi pertanyaannya seperti itu kan? Bagaimana? Nah, ini yang saya sebut dengan fixing the damage. Artinya apa? Kita memperbaiki kerusakan itu. Kerusakan yang sudah terjadi, kalau kita biarkan akan berlarut-larut kan? Nah, satu hal yang paling bagus adalah kita harus memberhentikan itu. Kita stop. Sebagai orang tua, kita harus mau belajar untuk menjadi orang tua yang rendah hati, yang mau untuk, ya saya juga bisa salah gitu. Bukan berarti orang tua itu selalu figur yang selalu benar kan gitu. Jadi dia dapat berkata kepada anaknya, oke, mari kita atur pertemuan. Ayo kita mau ngedate nggak? Kita mau ngomong sesuatu nggak? Karena papa atau mama mau ngomong sesuatu, ya harus perbaiki. Ketika saya melakukan kesalahan, saya datengin ke anak saya dan saya bilang, oke, papa minta maaf. Yuk kita mau perbaiki. Dan itu harus dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan, anak tidak akan merasa bahwa dia ini dianggap sesuatu yang penting, berarti. Karena waktu ayah datang atau ibu datang kepada anak dan meminta maaf, itu menjadi sesuatu yang serius buat dia. Nggak mungkin kalau seorang datang minta maaf kemudian ditolak. Kecuali itu udah untuk sangat melukai sekali. Dan itu perlu waktu. Kayak misalnya saya waktu dating dengan seseorang, atau dulu dengan istri saya dulu waktu kami masih dating. Misalnya seandainya waktu itu saya ditolak, pasti saya harus mulai lagi dari nol kan. Berusaha. Karena yang jelas hubungan yang rusak itu harus diperbaiki, tidak dapat di-skip. Aturan tidak akan dapat dijalankan kalau tidak ada hubungan. Dan kebanyakan yang terjadi di rumah tangga kan aturan, tetapi tidak ada hubungan. Dan itu menyebabkan luka, menyebabkan banyak problem juga. Nah, yang sering terjadi adalah insecurity, rasa tidak aman. Nah, insecurity itu adalah penyebab yang paling besar di dalam rumah tangga, akhirnya sampai terjadi perceraian. Itu diawali dari masa remajanya, jadi itu akan permanen loh ke anak. Nah, itu sebabnya orang tua wajib hukumnya untuk minta maaf kalau memang dia melakukan kesalahan. Karena gimana pun juga keluarga yang rusak itu adalah kontribusi terbesarnya itu dari pria. Menarik sekali ya. Ya. Berarti orang tua jangan ragu untuk minta maaf jika memang salah, dan berusaha rendah hati agar anak merasa berharga gitu ya Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Roy buat sharingnya, menarik sekali. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan like video ini, serta subscribe channel kami. Dan jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini.
Dan dukung kami dengan membeli produk-produk dari Kebun Kentang melalui link di kolom deskripsi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.